Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali saudara punya persoalan hidup, punya permasalahan, punya keinginan, punya hajat, maka menuntut ilmu itu adalah jalan supaya doa saudara dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pagi hari ini kita akan menuntut ilmu. Lewat layar kaca saya mengajar, saudara belajar, dan saya pun sekaligus belajar. Maka kita berdoa kepada Allah agar menuntut ilmu ini menjadi wasilah doa saudara dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir segmen nanti kita akan berdoa lagi bersama agar mudah-mudahan seluruh persoalan saudara dan seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat seluruh dunia, dan juga persoalan negeri ini dan seluruh negeri-negeri muslim di seluruh dunia mudah-mudahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, sebentar lagi saya mengajar dan kawan-kawan belajar. Engkau yang maha tahu apa yang menjadi masalah teman-teman semua, apa yang menjadi masalah kawan-kawan semua, pemirsa wisata Hati Antv. Mudah-mudahan belajar ini, nuntut ilmu ini, majelis ilmu ini menjadi jalan agar semua persoalan, semua kesulitan, semua permasalahan ditolong oleh-Mu ya Allah. Dan apa yang menjadi hajat teman-teman juga dikabulkan oleh-Mu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna ilaikal masir. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Saudara sudah menyaksikan beberapa episode tayangan di Istiqlal. Sekedar merefresh bahwa membaca Quran itu menjadi salah satu juga jalan untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi doa itu kan pengen dikabul, kan? Kalau doa pengen dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saudara harus punya amal soleh, ya, untuk bisa mendorong doa itu menjadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di rumah, coba dibuka surah Al-Maidah ayat 35. Surah Al-Maidah ayat 35. Nah, pemirsa, bedanya ngaji sekedar ngaji dengan ngaji jadi ilmu, letaknya adalah perenungan, pembelajaran. Kalau saudara, maaf ya dalam tanda petik, baca doang pun, insya Allah saudara akan dapatlah pahalanya. Tapi akan berbeda ketika saudara baca Quran, ada terjemahnya. Lalu saudara baca Qurannya, baca terjemahannya. Dan meniatkan diri saudara untuk menuntut ilmu. Beda lagi tuh. Pahalanya beda lagi. Seperti yang hari ini kita lakukan. Silakan saudara yang ada di rumah dan di mana saja saudara berada, buka surah Al-Maidah ayat 35. Nah, buka beneran tuh. Jangan begini aja. Buka beneran. Siapin Qurannya, buka benernya. Nah, kita lihat ayat 35 apa bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus cari jalan tuh supaya doa kita tuh dikabul Allah. Apa ya jalannya gitu? Ada sebagian orang yang jalannya itu adalah mahabbah sama orang tua. Dia punya orang tua, dia senengin aja bisa, insya Allah. Ada orang yang jalannya adalah tetangga kanan kiri, nggak ada yang kesel sama dia, seneng sama dia, nggak ada yang kecewa sama dia, kecuali memang bawaan tetangganya itu sendiri barangkali. Ada yang mahabbahnya sama guru dia senengin gurunya, dia khidmat sama gurunya, apa yang menjadi keperluan gurunya dia penuhin sebisa dia. Ada yang kemudian wasilahnya itu adalah doanya anak yatim, cerianya anak-anak yatim, tawanya anak-anak yatim. Ada yang menjadi wasilah doanya itu atau wasilah pertemanan dia dengan Allah, perhambaan dia dengan Allah, persahabatan dia dengan Allah, yakni misal zikir, wirid. Nah, ada juga orang-orang seperti kita ini, wasilahnya adalah nuntut ilmu, wasilahnya adalah kemudian membaca Quran sebagaimana yang disampaikan kemarin di Istiqlal. Wajahidu fi sabilihi, lalu kemudian bersungguh-sungguhnya di jalan Allah, sungguh-sungguh banget gitu. Jadi kalau dia wasilahnya itu sholat, ya sholatnya sungguh-sungguh. Ketika wasilahnya itu sedekah, sedekahnya sungguh-sungguh. Ketika wasilahnya ngaji, yang ngaji sungguh-sungguh. Satu hari satu juz, bat gitu. Sebelum ngaji dia doa, sesudah ngaji dia doa, tengah-tengah dia break dia doa. Nyampe juga. Orang yang pengen cinta Allah Subhanahu wa taala,
Ibtaghu ilaihil wasilah. Cari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan kasih dia punya cinta. Ya, yang pengen disayang Allah Subhanahu wa taala, cari wasilahnya apa nih? Pengen disayang tapi kok bangun malam enggak, salat duha enggak, sedekah enggak. Wah ya enggak bisa kan? Wajahidu fisabilillah. Sungguh-sungguh ketika dia milih jalan sedekah misalkan, wajahidu fisabilillah gimana? Sungguh-sungguh di dalam perjuangan itu seperti apa? Ya kalau punya 1 juta sedekahnya 1000 kan gak sungguh-sungguh. Tapi kalau punya 1 juta sedekahnya 1,5 juta, wah itu dia hebat. Gimana Ustaz 1 juta sedekahnya 1,5 juta? Ya yang setengahnya lagi ngutang. Bilang sama Allah, ya Allah baru ada 1 juta nih. Nanti 500 ribunya lagi tak kasih kalau nanti saya dapat rezeki. Itu kan sungguh-sungguh tuh. Saudara punya 10 juta, sakit, pengen sembuh dari penyakit, 10 juta duitnya. Tapi giliran sedekah, 3 bungkus, 4 bungkus nasi bungkus. Kan gak lucu gitu. Sungguh-sungguhnya di mana gitu. Saudara yang memilih ibadah yang namanya sholat, ya sholat sunnah, tapi sholat duhanya dua. Sholat duha 2, sholat malam malah jarang-jarang. Gak ada sungguh-sungguhnya. Kita ulang lagi saudara, surah Al-Maidah ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ada yang menarik ini pemirsa, kita coba lanjutkan ayat selanjutnya ya, ayat 36. Coba silakan dibuka lagi ayat 36-nya. Maka akan ketemu ayat bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, yang punya banyak salah, punya kezaliman, belum minta ampun, belum bertobat, maka walaupun mereka punya harta, punya bumi dan isinya gitu loh, dan wa mithlahu ma'ahu, dan punya lagi bumi yang lain beserta isinya juga, liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum, dia kemudian pengen menebus dengan hartanya itu azab yaumul qiyamah. Allah bilang ma tuqbila minhum, nggak bakalan diterima tebusan dari mereka itu. Luar biasa loh. Ini kan bukan harta 1 konglomerat, 2 konglomerat, bukan harta orang terkaya di dunia, bahkan seluruh orang terkaya 500 yang terkaya dikumpulin, bukan. Ini Allah bilang semua harta. Bila kamu punya bumi dan isinya, itu punya kamu, punya ente, punya ane, punya kita gitu. Terus punya lagi yang serupa, nebus nih dosa kita. Udah keburu meninggal, belum minta ampun sama Allah. Udah keburu meninggal, belum minta pertobatan dari Allah, nggak bakal bisa nebus. Walahum adzabun alim. Maka mereka itu dapat azab yang teramat pedih. Nah kalau ngaji, berikut terjemahnya, maka akan didapati situ sesuatu yang baru. Kalau saudara terusin lagi nih ayat berikutnya, maka akan ada ayat di 37-nya menarik. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin. Mereka pengen keluar gitu dari neraka, tapi mereka nggak pernah bisa keluar dari neraka. Nah di dunia ini kan, dunia ini cerminan akhirat toh. Ada orang-orang yang kalau berobat tuh sampai habis-habisan itu. Tapi kalau Allah bilang nggak bisa sembuh, ya nggak bisa sembuh. Sementara duitnya juga habis. Ada orang yang udah diincar gitu loh hartanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka hanya bisa lewat pertobatan dia bisa kemudian menyelesaikan dia punya azab di dunia ini, apalagi nanti di akhirat udah nggak sempat sama sekali. Kembali kepada tema kita pada hari ini adalah kita harus punya wasilah, kita harus punya jalan yang bisa membuat kita punya doa dikabulkan, dosa diampunin, kesalahan dimaafkan, derajat dinaikkan, perubahan hidup diadakan, yang miskin jadi kaya, kaya jadi terpelihara berkah, bisa tambah lagi berbaginya, yang belum berjodoh menjadi berjodoh, yang pengen punya anak jadi punya anak, yang sakit jadi sehat. Harus cari apa sih jalan menuju pada pertolongan Allah tuh apa gitu. Mengacu pada beberapa hari sebelumnya kita belajar di Istiqlal kemarin yang ditayangkan ulang di Antv rekamannya,
bahwa ternyata membaca Quran dengan terjemahnya, membaca Quran dengan merenunginya, membaca Quran dengan tartil dan menikmatinya, bukan baca seperti ini. Alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ardi wa yu'adhibu man yasha wa yaghfiru liman yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Bukan begitu. Dinikmati. Alam ta'lam, apakah kalian tidak mengetahui annallaha, sesungguhnya Allah, lahu mulkus samawati wal ard, punya semua kerajaan langit dan bumi. Terus kita ngerenung sebentar gitu ya. Iya ya, saya lagi pengen masukin anak ke kampus itu, saya pengen masukin anak ke pekerjaan itu, saya pengen masuk kampus itu, saya pengen kerja di situ. Kekuasaan siapakah? Kekuasaan rektor kah? Kekuasaan pemerintah kah? Kekuasaan yang punya kampus kah? Kekuasaan yang punya pekerjaan kah? Oh, saya lagi pengen perenungan gitu loh. Jadi jatuhnya perenungan. Ayat yang tadi itu ayat 40 masih di surah yang sama, surah Al-Maidah. Ya. Kemudian saya lagi punya tender nih. Pengen tender itu masuk. Saya lagi punya tagihan, pengen tagihan itu ketagih. Saya lagi punya utang, pengen utang itu menelunas. Lalu saudara ngaji gitu loh. Ngaji ketemu gitu, terjemahnya ketemu. Lalu saudara merenung, maka nggak akan kelewat. Apalagi kalau a'udzunya benar, bismillahnya benar, nggak selewatan. Kan kadang-kadang ada orang a'udzunya tuh sambil buka-buka Quran toh. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bla 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 bla. Ayo, yang ngomong sama Allah ke bla 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 bla. Kemana? Dinikmatin. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Apakah kalian tidak mengetahui sesungguhnya Allah yang punya kerajaan langit dan bumi? Yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Allah mengadab pada siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Terus dia beristighfar, astagfirullah, jangan-jangan saya lagi diazab. Udah ngajuin lamaran sana sini nggak pernah bisa. Saya nagih nggak pernah ketagih. Bayar utang nggak pernah lunas, yang ada malah tambah utangnya. Kemudian terusin bacanya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, Engkau kan Maha Kuasa. Ampuni saya dan mudah-mudahan saya bisa kerja. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Bikin saya jadi berjodoh, bikin saya jadi punya anak, bikin saya jadi punya rumah, bikin saya jadi punya kendaraan, bikin saya jadi berhaji. Ya Allah, saya punya dosa, Engkau ampuni saya. Nah, dapat gitu loh. Perjalanan baca Qurannya tuh menjadi dapat. Nah, wasilahnya kemudian jadi jembatan yang keren. Ya, bayangkan saudara meniti satu jembatan, wasilahnya udah ada nih jembatan, tapi jembatannya tuh goyang-goyang, bunyi krek gitu ya. Kan nggak bagus itu loh. Saudara pasang nih jembatannya, namanya misalkan jembatan baca Quran, wajahidu fisabilih. Tapi saudara jembatannya kokoh gitu loh. Walaupun mungkin lama, cetek, nyampe, tapi nyampenya juga mantep gitu. Nah, insyaallah kita teruskan lagi segmen terakhir ini, nanti kita akan gunakan untuk berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah yang Maha mengampuni kita dan yang mengabulkan. Suruh keluarga bangun, teman-teman hubungin, kontak anak, dudukin depan TV. Istri juga dudukin di samping, jangan dipangku ya, ntar nggak kelihatan. Jangan dipangku. Istri dudukin samping, orang tua duduk, karena habis ini kita akan berdoa bersama-sama. Sampai ketemu nanti di segmen yang berikutnya. Segmen ini adalah segmen yang paling saya senengin, dan insya Allah sepertinya pemirsa pun senang dengan segmen ini. Karena memang ya, dalam keadaan kita berduka, keadaan kita butuh pertolongan Allah, keadaan kita lagi punya hajat, kita lagi punya kesusahan, rasanya kalau berdoa tuh adem. Kita seperti datang ke rumah orang kaya, yang orang kaya itu udah janji bakal ngasih kita. Kita kayak datang ke rumah penguasa, pejabat yang punya kekuasaan, yang kalau kita yakinin kalau dia nolong pasti kita bakal senang, bakal selesai persoalan. Seperti itu. Nah, harusnya kita datang kepada Allah seperti itu. Maka mari kita awali doa bersama kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita baca dengan satu doa kepada Allah agar Al-Fatihah kita ini juga menjadi wasilah bagi dikabulkannya doa kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita beristighfar pemirsa. Kita istighfar 3 kali, tapi dengan hati yang sungguh-sungguh memohon ampun atas segala dosa-dosa kita semua. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita baca 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara berdoa dulu pada Allah agar kurang lebih setengah jam ini hampir kita menuntut ilmu menjadi wasilah doa dikabulkan. Doanya seperti ini. Ya Allah, apabila menuntut ilmu bersama Ustaz Yusuf Mansur ini menjadi wasilah dikabulkannya doa, maka kabulkanlah. Bisa, pemirsa? Bisa ya? Ya Allah, perhatikan tulisannya. Ya Allah, jika menuntut ilmu dengan Yusuf Mansur ini bisa menjadi jalan bagi dikabulkannya doa, maka kabulkanlah. Oke, silakan. Saya kasih waktu 1 menit. Fadhal, silakan. Lihat layar kaca, dibaca dulu, dibaca. Saya juga akan berdoa, ya Allah, jika menuntut ilmunya ini buat saya juga yang sekaligus belajar dan juga buat pemirsa, Engkau bisa anggap sebagai jalan menuju doa, teman-teman punya doa dikabul, ya Rabb, istajib doa'ana, maka kabulkanlah doa kami. Amin. Oke, sekarang pemirsa berdoa, saya akan aminkan dari sini. Silakan. Saya akan membaca Quran dan pemirsa berdoa. Mudah-mudahan ketika saya membaca Quran ini turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mengalirlah rahmat Allah buat saudara semua sehingga saudara dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya doa insyaallah mudah-mudahan nyampe kepada Allah tanpa ada hijab sedikit pun, tanpa ada penghalang sedikit pun insyaallah. Saya akan baca ayat yang kita pelajari pada hari ini, surah Al-Maidah ayat 35 sampai insyaallah ayat 40 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum 'adzabun muqim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu 'azizun hakim. Faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru man yasha'u yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Kita baca salawat kembali untuk menutup doa kita pada hari ini. Jangan lupa doakan yang lain. Ketika nanti saya tutup salam, saudara jangan berhenti berdoa. Terus saja berdoa. Terus saja berdoa. Saya yakin doa saudara nggak akan cukup 1-2 menit, ya toh? Tidak akan cukup setengah jam. Terus berdoa. Saya tutup sama salam, terus berdoa. Kita baca salawat sebagai penutup. Ikutin saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Walhamdulillah rabbil alamin. Jangan lupa pemirsa, daftarkan diri saudara di Koperasi Daku. Proyek pertama ini insya Allah kita akan menuntaskan proyek haji dan umrah, proyek hotel haji dan umrah. Kemudian kita beli pesawat 737-500 dan kita take over hotel satu lagi di Bali
Mudah-mudahan menjadi salah satu hotel syariah dengan destinasi dunia, insya Allah. Saya Yusuf Mansur, saya tunggu kedatangan saudara, keanggotaan saudara di Koperasi Daku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.